Dan untuk warnanya putih kuning, untuk dekat kuning jauh putih teman-teman. Ini untuk bentuk lampunya teman-teman ya. Nah, ini untuk tampak samping dari packagingnya teman-teman. Gitu. Dan setelah saya buka, kita mendapatkan baut serta murnya teman-teman ya. Tapi nggak dapat kunci L teman-teman. Wajar, harga murah meriah. Dan ini untuk bracketnya berbahan besi nih teman-teman ya. Tapi tipis nih teman-teman. Dan juga ada lampunya teman-teman. Ini untuk lampunya teman-teman ya. Bentuknya kayak gini tanpa heatsink nih teman-teman. Dan juga ini bentuk dari lensanya ya, bentuknya oval gitu ya, sesuai namanya di dua oval teman-teman. Dan kabelnya juga tersedia 3 kabel teman-teman, hitam, merah dan kuning. Nanti saya kasih tahu ya fungsinya apa aja teman-teman. Oke, di depan saya udah ada timbangan, kita lihat ya beratnya berapa teman-teman. Untuk beratnya berada di 38,6 gram teman-teman. Dan kalau kita kasih bracketnya berapa beratnya teman-teman? Beratnya menjadi 44,3 gram teman-teman. Ini beserta bracket teman-teman. Oke, ini saya akan melakukan pengukuran untuk dimensi lampunya teman-teman ya. Dan ini untuk panjang lampu teman-teman, tanpa lensa ya. Ukurannya panjangnya di 42,4 mili teman-teman. Kalau sama lensa, panjangnya ini berapa ya? Kita ukur. Ya, kurang lebih di 53,5 teman-teman. Dan untuk diameter ini di 30 mili pas teman-teman ya, 30 mili bulat nih teman-teman. Dan untuk lensanya di 21,3 mili teman-teman. Dan saya juga akan membahas untuk bahan dari lampu ini teman-teman ya. Jadi bahannya ini terbuat dari aluminium teman-teman. Dan dia ini tanpa kipas ya. Jadi kipasnya nggak ada. Jadi dia mengeluarkan hawa panasnya dari kisi-kisi ini teman-teman. Dan ini juga untuk bahan dari kacanya seperti bahan dari akrilik atau seperti bahan plastik teman-teman ya. Ini ya. Tuh kalian bisa lihat ya suaranya. Dan ini untuk bahan bodinya. Tuh. Bahannya dari aluminium teman-teman. Tetapi lampu ini nggak bisa saya buka teman-teman. Sebenarnya bisa dibuka tapi dicongkel nih teman-teman ya sepertinya ya. Jadi karena ini kita kan mau melakukan pengetesan, jadi mungkin kayak saya congkel dulu teman-teman gitu ya. Sekarang di depan saya sudah ada power supply teman-teman. Seperti biasa settingan di 13,5 volt teman-teman ya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu untuk fungsi kabel ini apa aja teman-teman. Jadi untuk kabel hitam ini sebagai kabel negatif. Dan untuk kuning ini sebagai kabel low beam teman-teman ya, atau lampu kuningnya. Dan untuk kabel merah ini sebagai high beam atau untuk lampu warna putihnya teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan pengetesan wattnya, awal nyalanya berapa, saya ukur dulu untuk temperatur. Temperatur di lampu ini berada di 34,4 derajat, teman-teman ya. Jadi lampu ini kondisinya masih dingin, teman-teman tuh. Ini ya. Tuh. Kalian bisa lihat ya di 5 ya. Dan ini untuk di meja tuh. Jadi ini lampunya belum saya nyalain ya. Nah, ini kita akan tes berapa start awal dari lampu ini. Kalau sesuai dari box itu 10 watt, teman-teman. Nah, ini kita pasang dulu untuk kutub negatifnya teman-teman ya. Oke, setelah dinyalakan dari lampu V12 di 2 oval ini, kita mendapatkan start tadi awalnya sempat di 12 teman-teman ya. Tapi ini langsung turun teman-teman. Dari 12, 11,9, 11,8 sampai sekarang ini masih turun terus teman-teman. Nah, ini kita lihat teman-teman, untuk watt stabilnya di berapa. Jadi saya akan nyalain kurang lebih selama di 10 menit teman-teman. Kita lihat watt stabilnya dapat di berapa ya teman-teman ya. Dan sekarang sudah kurang lebih di 10 menit teman-teman ya. V12 di 2 oval ini mendapatkan watt stabil di 4,5 watt teman-teman. Dan ini di posisi low beam teman-teman. Tetapi di sini saya tidak akan melakukan pengujian voltase teman-teman, karena dari box aja dia untuk di 12 volt aja teman-teman, nggak ada di 24 volt kayak gitu ya, ataupun sampai 80 volt gitu. Nah, tapi di sini saya akan melakukan untuk pengukuran suhu temperaturnya teman-teman ya, dia berada di berapa tuh suhunya. Untuk di sisi samping suhu tertinggi berada di 73 teman-teman. Ini ya 73. Ini saya cari lagi apakah ada yang lebih panas. Ya, di 74 teman-teman. Tuh. Tapi untuk di bagian lensa ini berada di 64,2. Dan untuk di bagian belakang ini 70 teman-teman. Ternyata belakangnya lumayan panas ya. Di 70 teman-teman tuh. Jadi di sisi samping ini 74, di belakang ini 70 teman-teman, 67. Ini ya saya cari lagi.
Jadi kurang lebih suhunya ini lumayan panas teman-teman. Tapi tadi temperatur segini kan kalau posisi diam dan nggak ada angin teman-teman. Kalau dipasang di kendaraan ya mungkin dia nggak terus panas ini teman-teman lampunya ya. Jadi kalau mau dipasang, kalau bisa ada angin yang mengenai dari lampu ini, jangan ada yang menghalangi dia teman-teman biar nggak kepanasan gitu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pengetesan untuk plugnya teman-teman di jarak 2,5 meter ya seperti biasa. Sekarang saya akan melakukan pengukuran di jarak 2,5 meter lampu V12 D2 oval teman-teman. Tapi sebelum itu kita omongin dulu bentuk dari pattern lampu ini teman-teman ya. Pattern lampu ini untuk bentuknya ini agak bias teman-teman ya, cahayanya ya, bisa kalian lihat tuh ya. Dan di sini seperti ada kotak 3 biji nih teman-teman. Ini dari emiternya teman-teman, 1, 2, 3 ini ya. Dan cahayanya ini kurang oke untuk ngomongin secara hasilnya teman-teman ya. Cuman kita kan lihat hasilnya ini kan karena nggak lihat harganya ini kan 18.000 teman-teman, jadi jangan banyak minta lah gitu ya. 18.000 loh dapat mini laser gitu kan, bisa high beam lagi gitu kan. Nah ini saya kan pengukuran itu di watt stabil teman-teman, dan ini juga voltasenya di 13,5 teman-teman ya, biar lebih aktualnya, walaupun ada selisih teman-teman ya, yang mana sebelumnya mungkin di 4,5 4,6 gitu ya. Tapi ya itu nggak beda jauh banget teman-teman, kecuali selisihnya sampai 3 watt gitu ya. Ini dari lampunya teman-teman ya, kalian bisa lihat tuh ya. Dan ini saya akan melakukan pengukuran untuk memastikan benar ini di 2,5 meter ya. Ini teman-teman ya, tuh. Ini ya, itu dari mata laser ya, saya ya, kelihatan kan? Nah, saya akan melakukan pengukurannya di jarak 2,5 meter teman-teman menggunakan lak meter. Oke, sebelum itu kita ukur dulu untuk sisi kirinya teman-teman, sisi sampingnya, bukan bagian hotspot ya. Sebelum bagian hotspotnya itu kita mendapatkan di 100 teman-teman, 90 ya, jadi kurang lebih di sisi sampingnya itu di 100 130-an ya. Tapi kalau semakin ke tengah ya semakin terang teman-teman, karena ini bagian hotspotnya. Dan kalau di bagian bawah sekitar di 90-an teman-teman ya. Dan kalau bagian atas juga sama, kurang lebih di 60 gitu ya. Nah, langsung aja kita tes di max-nya dapat berapa teman-teman ya. Lak tertinggi dari V12 D2 oval, harga 18.000 teman-teman. Ini tertingginya berapa ya, kita lihat ya. Nih, mungkin ada lebih tinggi dari 492. Kita cari lagi, cari sampai ketemu. Tapi sepertinya ini ya teman-teman ya, paling tertinggi di 492 lak ini teman-teman. Jadi untuk low beam hasilnya adalah 492 lak teman-teman. Dan kita lihat untuk posisi di high beam teman-teman, gimana hasilnya. Dan ini untuk posisi di high beam cahaya warna putih teman-teman ya, V12 D2 oval gitu. Wattnya juga sama di 5 watt kurang lebih teman-teman ya. Ya walaupun ini belum stabil banget, cuman ini udah bisa jadi patokan kita ya. Jaraknya sama, masih di 2,5 meter teman-teman. Ini ya, bisa kalian lihat tuh, jaraknya masih di 2,5 meter. Dan sebelumnya tadi kita mendapatkan low beam itu di 492. Nah namun sebelum lanjut, cahaya putihnya ini sebenarnya agak kebiruan teman-teman, nggak putih natural banget teman-teman ya. Jadi ini agak lebih ke 6000 K gitu ya, 6000 Kelvin ini cahayanya teman-teman. Dan ngomongin secara patternnya ini hotspotnya tuh pas banget di tengahnya aja teman-teman tuh ya, ada 3 biji tuh ya, kalian bisa lihat. Dan di bagian atasnya masih ada sedikit cahaya bocor, dan di bawah masih ada cahaya bocornya juga. Jadi lumayan agak bias sebenarnya secara untuk hasil tembakannya teman-teman. Nah tapi balik lagi, harga 18.000, jangan minta banyak. Nah ini kita ukur teman-teman ya, sebelum yang 492 kita ukur ya teman-teman, berapa hasilnya. Untuk di sisi kirinya teman-teman, bagian sayap kiri ya, belum bagian hotspot tuh ya, itu kalian bisa lihat di 200 lak teman-teman ya. Dan kalau bagian agak di hotspot udah di 600-an ya teman-teman, lumayan nih hotspotnya ya, main kenceng. Langsung aja, tapi kita ke max-nya aja, kita penasaran ya sama-sama kan berapa di max-nya. Max-nya ini tertinggi di berapa, sekarang udah di 600, 700, 800, sepertinya di 800 teman-teman ya. Ini saya cari lagi, mungkin ada yang lebih panas hotspotnya itu ya, titik panasnya sepertinya itu ya teman-teman, 800 ini ya.
tidak ada lagi yang lebih tinggi teman-teman. Jadi hotspot tertingginya itu 800, tapi kalau bilang rata-rata ya di 600-an teman-teman. Ini hotspotnya nih, titiknya cuma di sini aja nih, titik paling panas ya teman-teman. Jadi untuk posisi Hikbeam V12 D2 oval, luck tertinggi untuk Hikbeam adalah 822 luck. Woi, lumayan teman-teman. Tapi itu bagian hotspot teman-teman ya. Jadi ya wajar kalau lucknya lebih tinggi gitu ya, harus maklum, karena itu titiknya fokusnya di situ aja, tapi kiri kanannya ya kosong gitu ya. Ya tapi balik lagi ke harga 18.000, jangan minta banyak teman-teman. Dapat mini laser loh, bisa high beam dan low beam. Dan kalau kalian mau lihat posisi low beam dan high beam, kita tes ya gimana hasilnya. Nah ini untuk nyala secara bersamaannya sekarang teman-teman, antara low beam dan high beamnya gitu ya, dari V12 D2 oval teman-teman. Dan watt itu di 5,1 watt, voltase masih sama di 13,5. Nah ini jaraknya juga sama sebenarnya, masih 2,5 ya. Saya ukur lagi ini teman-teman, takutnya nanti dulu dikira saya geser ini ukurannya ya. Ya tuh, saya pastikan lagi ini teman-teman ya. Maaf nggak kelihatan tuh. Ini kalau kalian bisa lihat ya. Tuh pas ya, pokoknya di 2,5 meter gitu teman-teman. Kita ukur sekalian lucknya teman-teman. Tapi sebelum ukur, ini bentuk patternnya ya. Jadi hotspotnya pas banget di tengahnya aja teman-teman. Hotspotnya bentuk kotak gitu ya. Dan bagian kirinya agak tipis, kanannya pun agak tipis bagian hotspotnya teman-teman. Kita lihat hasil loop meternya berapa ya. Dan loop meternya ini di tertingginya aja langsung teman-teman, berapa dapatnya ya. Ini saya setting langsung di max teman-teman. Dapat berapa nih? Kalau tadi kan di 800-an tuh. Nah harusnya ini sih nggak sampai 800 ya, karena kan nyalanya bersama teman-teman. Kayaknya ini hotspotnya teman-teman. Ya masih di hotspot aja, masih di 598 gitu ya. Ya kalau sini masih kurang teman-teman, karena ini cahaya kuning. Ya kita cari apakah ada. Ya tidak ada. Jadi untuk nyala secara bersamaan V12 D2 oval mendapatkan nilai di 595 luck teman-teman ya. Lumayan oke lah gitu ya. Walaupun secara patternnya ini agak kacau, agak bias teman-teman. V12 D2 oval kita tes di jalanan, gimana hasilnya kita lihat ya. Dan ini posisi saya udah di jalanan teman ya, yaitu pengetesan untuk V12 D2 oval teman-teman. Tuh ini lampunya ya, dan settingan juga sama di 13,5 volt. Wattnya juga udah di 6 watt nih teman-teman, menuju ke stabilnya kan kurang lebih 5 watt ya. Nah ini cahaya low beam teman-teman. Low beamnya kayak gini nih di posisi jalanan yang agak terang teman-teman ya, posisi di bawah lampu tuh. Ini kalian bisa lihat ya, cahayanya ini dibilang terang banget, yang enggak dibilang nggak ada, yang nggak ada juga gitu loh, kan masih ada lah gitu, tipis-tipis gitu ya. Tapi kalau mau dibilang cahaya ini fokus, ya nggak fokus, ini bias sebenarnya teman-teman ya. Cuman balik lagi, harganya itu 18.000 teman-teman, murah meriah gitu kan. Jadi lampu 18.000 jangan minta banyak lah gitu kan, wajar lah gitu loh. Harga 18.000 dapat mini laser gitu. Jadi kalau kalian mau pakai ini cocok lah buat aksesoris saja mungkin menurut saya ya. Kayak ya aksesoris buat biar rame aja gitu lampunya tuh. Nih mungkin dipasang di grill gitu kan, banyak cahaya mini lasernya gitu kan, nyala gitu kan, biar kayak monster diesel gitu kan, biar keren gitu kan. Nah ini untuk cahaya posisi low beam. Nah saya tes juga untuk di high beamnya, gimana hasilnya teman-teman ya. Nah ini untuk posisi di high beam teman-teman ya. Posisi high beamnya settingan masih sama di 13,5 volt. Dan ini cahayanya hasilnya teman-teman, hasil dari V12 D2 oval teman-teman di high beam ya. Jadi cahayanya ini putihnya itu nggak terlalu kelihatan teman-teman sebenarnya di jalanan ya. Dan putihnya juga bukan putih banget, ini agak kebiruan teman-teman ya, agak ke cool warnanya ya. Dan ini kalau saya agak turunin tuh, kalau kalian bisa lihat ya tuh. Jadi ini tuh kelihatan tuh kotak-kotaknya, ini kotak-kotak adalah dari emitternya teman-teman, dan cahayanya juga lumayan bias ya sebenarnya. Ya cuman gimana pun juga balik lagi kita lihat harganya 18.000 teman-teman ya. Ini kalau saya agak sorot ke kanan tuh, kalau kalian mau lihat ya tuh. Nah kita lihat juga kalau di saat posisi yang gelap banget, kelihatan banget nggak kira-kira cahayanya gitu ya. Saya udah di jalanan dan ini hasil dari V12 D2 oval teman-teman ya. Dan ini juga wattnya udah lumayan stabil lah, udah di 5,5, voltase di 13,5. Ini posisi di low beam, ini hasil low beamnya teman-teman ya.
Jadi kalau bisa dibilang kelebaran cahayanya lumayan nggak? Ya lumayan lah, walaupun agak bias-bias gitu teman-teman ya. Tuh, ini kiri kanan jalan teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang lebar banget enggak, ya kurang lebar sih sebenarnya ya. Cuman ya harganya 18.000, jangan minta banyak gitu kan. 18.000 tuh murah banget gitu loh. Jadi kalau kalian mau masang mini laser buat aksesoris aja cocok lah ini buat V12 ini gitu ya, buat aksesoris aja gitu kan. Atau nggak jadi aksesoris deh, anggaplah buat di motor bebek, nah mungkin bisa lah. Tapi kalau buat di mobil kurang banget ini cahayanya ini teman-teman, kurang banget, pakai banget ini kurangnya ya. Cuman siapa juga yang mau masang buat di mobil ini sebenarnya gitu kan, karena ini cahayanya keredup ini sebenarnya. Cuman kalau kalian tertarik mau mencoba masang buat aksesoris di motornya, mungkin bisa teman-teman. Dan ini posisi di low beam teman-teman, dan saya akan coba untuk di high beam gimana hasilnya ya. Dan ini untuk posisi lampunya di high beam teman-teman ya. Kalian bisa lihat cahayanya lumayan agak bias ya. Sebenarnya dari kabut ini aja udah kelihatan tuh, cahayanya itu kurang fokus teman-teman. Padahal ini settingannya udah lurus ini teman-teman. Dan hasil dari kamera pun juga dengan aktual secara langsung, ini saya bikin sebisa mungkin hampir sama teman-teman. Jadi nggak berbeda jauh gitu loh hasilnya. Jadi kalian bisa tahu lah bayangan terangnya cahaya lampu ini di jalanan bagaimana. Ini cahaya gelap ya teman-teman ya. Ini kalau saya agak turunin dikit tuh ya. Jadi cahayanya ini fokus enggak ya, kurang fokus sebenarnya. Dan ini pun juga emiternya kelihatan teman-teman, 1, 2, 3 gitu kan, kelihatan emiternya teman-teman. Ada bocornya gitu ya, bentuk kotak gitu ya kalau kalian perhatiin ya. Tapi ya itu tadi teman-teman. Balik lagi ke harganya murah banget teman-teman. Harganya cuma 18.000 gitu loh. Gila, mini laser mana lagi harga 18.000 gitu kan. Dan kalau kalian mau masang ya silahkan dipasang aja gitu loh, nggak bermasalah gitu loh. Tapi buat keawetannya gimana ya saya kurang tahu. Cuman karena lampu ini tanpa kipas, panasnya lumayan teman-teman. Walaupun kena angin saya jamin ini masih lumayan nih panasnya, karena heatsinknya ini kurang bagus nih buat pembuangannya gitu loh. Beda dengan tipe-tipe lampu yang mini laser yang lain yang heatsinknya itu lumayan gede gitu loh. Jadi buat pembuangan panasnya lebih baik kayak gitu ya. Nah, kalau kalian tertarik sama lampu ini bisa cek langsung aja di deskripsi teman-teman ya. Saya cantumin linknya di bawah. Dan saya ini bukan penjual teman-teman. Saya cuma ngulas aja gitu ya dari hasil lampu ini gitu. Dan kalau kalian tertarik sama channel ini silahkan like dan subscribe teman-teman ya. Dan lebih baik lagi kalau kalian share gitu ya ke teman-teman kalian kalau mau nyari lampu mini laser murah meriah gitu ya. Harga di bawah 20.000 teman-teman. Sekian dan terima kasih.